Jadi ada sekali waktu saya di interview gitu kan, di interview. Jadi Pak, cita-cita Bapak mau jadi apa ke depan? Saya ingin dipanggil Bapak. Saya bilang gitu, saya ingin dipanggil Bapak gitu kan. Oh iya. Saya sebetulnya dulu tuh nggak ada cita-cita untuk bekerja di dunia sosial itu. Tapi titik baliknya itu. Tapi kalau terlibat di dalam kegiatan sosial pasti cukup sering. Mulai dari zaman kita SD itu sudah sering gitu kan. Kemudian ya kuliah ikut kegiatan-kegiatan ya kampus gitu kan, kegiatan kemahasiswaan. Tapi titik balik saya itu adalah di tahun 2015 sebetulnya. Jadi ketika asap. Oh, kabut asap. Ya, asap. Terus saya waktu itu minta tolong tuh ke teman-teman saya yang ada di seluruh Indonesia lah, gitu kan, semua kawan. Bisa nggak support apapun lah untuk masker waktu itu. 2015 kita cukup parah. Oh, parah. Jadi sampai kuning-kuning itu Bang. Iya, masker N95, oksigen gitu kan. Waktu itu saya belum gabung di DD. Jadi waktu itu saya dengan beberapa kawan ya dengan teman-teman alumni di IPB gitu kan, bagi-bagi masker, kemudian bagi-bagikan oksigen gitu. Tapi saya merasa pertama ketika banyak bantuan datang tuh ke rumah, datang oksigen, datang masker gitu. Itu sebagian saya taruh di sekolah gitu kan, saya taruh bagi-bagikan ini dengan kawan-kawan. Saya merasa ada senang di situ gitu. Senang gitu kan. Tapi mungkin bisa jadi karena doa istri saya aja tuh mungkin. Tiap malam doa. Bukan, jadi gini. Ternyata istri saya itu dia berdoa waktu itu. Berikanlah suami yang bekerja di dunia sosial. Oh gitu. Iya. Tapi kalau dia berdoa berikanlah saya suami bos PT apa gitu kan, mungkin saya nggak jodoh. Bukan gaji yang besar ya? Bukan sosial. Karena dia cerita, gitu. Saya baru tahu juga cerita ketika istri saya itu di Jogja ya, waktu itu kuliah di Jogja. Ketika kejadian Merapi, dia ikut di dapur umum dengan kawan-kawan TNI juga memasak kemudian gitu kan, bantu. Kemudian juga dia dengan beberapa teman-temannya itu sering tuh mandiin nenek-nenek tua yang udah nggak mandi, lusuh segala macam gitu. Jadi itu doanya. Makanya kenapa saya sekarang di Dompet Duafa mungkin salah satunya karena doa istri saya. Saya punya suami di dunia sosial gitu. Ya alhamdulillah terkabul di 2016. Di 2016. Wis. 2016 gitu. Abang lu kan dosen ya, Bang? Ya, sempat jadi dosen. Ya. Pahlawan ya. Iya. Jadi dosen itu salah satu titik baliknya. Jadi apa yang saya ini selama di Dompet Duafa, yang kalau lucunya ya, kalau di fundraising, saya itu waktu itu ada program, ada kegiatan fundraising itu. Fundraising itu kan kalau yang belum tahu itu marketing lah kalau dunia perbankan, pengimpunan dana. Donasi. Iya. Nah, saya punya program menjoinkan SPBU nih. Iya. SPBU sama dengan Dompet Duafa gitu. Kan harus minta izin. Betul. Minta izin ke ininya, udah buat surat segala macam. Jadi akhirnya saya ketemulah dengan owner tuh sepertinya. Owner SPBU. Tapi momennya nggak pas. Apa? Ownernya marah-marah. Lah, kok marah-marah? Kok marah? Mungkin saya dianggap ini ya mengganggu dia. Padahal yang menyuruh saya masuk itu adalah manajernya. Kamu siapa? Mau ngapain? Lah saya disuruh masuk gitu kan. Nah itu tuh maksud saya apa ya? Itu salah satu menurut saya tuh ya harusnya jangan begitu gitu. Karena saya lihat darah tinggi juga itu sepertinya bapaknya. Mudah-mudahan panjang umur bapak. Amin. Mudah-mudahan panjang umur bapak gitu. Nah itu yang ini ya di fundraising ya. Kemudian itu menguji mental ya. Kemudian di program. Kalau di program itu saya tuh paling nggak tahan itu dengan yang pokoknya yang sedih lah ya. Maksudnya kecelakaan. Yang kondisi fisik nggak bagus gitu, itu saya paling nggak kuat itu menghadapi yang begitu gitu. Biasanya tuh ada kawan-kawan ini lah nggak kuat tuh begini, bukan
takut itu ya, tapi sedihnya itu nggak mau terlalu dalam. iya, padahal karena kita itu adalah perantara gitu. Amil tuh perantara gitu. Jangan sampai terbawa suasana begitu gitu. Harus logis gitu. Kita juga harus mental kita juga harus kuat gitu. Jangan terlalu juga bikin orang sedih juga gitu, gitu kan. Iya, harus kuat gitu. Maka itu saya salut sekali tuh dengan teman-teman yang sanggup itu ya berhadapan langsung dengan mustahik yang begitu. Tapi kalau yang program tadi itu yang berkesan tadi itu program sentra ternak itu sampai hari ini juga. Kalau yang sentra ternak yang 200-an ekor itu yang kita bina dengan masyarakat itu bisa dibilang jam 12 malam ayo selesai ini ya ngumpul dengan masyarakat ya, dengan kelompok itu kita diskusi sampai malam 12 malam. Kadang itu saya nginap di sana gitu kan, kadang ya paginya baru malam itu pulang juga. Biar ini, karena hidup harus balance kan, kita ngurus umat dan keluarga juga harus diurus gitu. Jadi jangan anak saya bangun dia nggak lihat bapaknya gitu. Nah, jadi dia juga harus biar karakter anak saya juga ini dapat gitu kan. Biar dekat juga sama Bang Edi gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi maka saya bilang langkah kecil tapi diseriusin gitu. Diseriusin. Jadi kadang kalau ketemu dengan masyarakat itu, kita tuh kadang harus jadi motivator juga. Walaupun yang dihadapi itu adalah orang-orang yang sudah makan garam kehidupan gitu. Tapi terkadang butuh juga cas dari kita. Maksud cas itu yang kita berikan ini lagi lah, kekuatan lagi ke mereka, penyemangat lagi gitu. Nah, gimana caranya orang mau maju, kita nggak bisa nyemangatin mereka gitu. Ya, energi kebaikan tuh yang harus kita transfer juga. Ya, jadi itu yang berkesan buat saya sih. Jadi nggak peduli waktu gitu. Nah, sama dengan sentra ternak yang di sini juga. Sampai waktu itu beberapa bulan belakangan itu seperti nggak ada waktu, Sabtu Minggu sampai malam gitu kan. Jadi kalau semuanya diukur dengan uang, no, tidak terbayarkan dengan uang sebetulnya. Kerja di amilnya, umatnya, tidak terukur sama uang sebetulnya. Tapi itulah saya pengen, kita pengen lihat masyarakatnya ini ya, yang kita bina itu sukses gitu kan, programnya berhasil, dana yang dititipkan oleh para muzaki dan donatur kita itu tidak sia-sia gitu. Jadi sampai anak saya itu protes gitu, seperti dia. Iya. Maka sejak itu hari Sabtu itu selalu saya sisihkan waktu dengan anak gitu. Maka saya ajak anak saya itu pergi ngopi. Anak saya sudah saya ajarin mancing juga. Mancing gitu. Iya. Tapi kalau Minggu boleh, Minggu boleh diganggu lagi. Maksudnya itu boleh kita melakukan kegiatan ini lagi gitu. Jadi masalah libur itu nggak ada istilah itu sebenarnya. Apalagi kalau ada kebencanaan kayak sekarang, itu nggak ada istilah libur itu. Langsung. Saya ingat bener ini studio kita ini dipakai buat safe house-nya waktu asap gitu. Itu banyak bayi-bayi. Banyak bayi-bayi, ibu-ibu hamil yang sesak nafas gitu kan. Rumah mungkin nggak representatif ya, yang nggak ada AC mungkin gitu. Kita sediain oksigen di sini. Nah itu tuh kalau udah kejadian kayak begitu, itu waktu istirahat tuh kita harus ganti-gantian gitu. Dulu kan Gion tinggal di kantor nih Bang. 24 jam harus buka. Harus buka ya. Iya betul. Jadi setiap hari itu ada orang ngadu untuk gimana bisa nggak nginap di sini ya, boleh bu gitu. Karena oksigennya nggak bisa kan. Betul. Jadi itu yang menurut saya itu berkesannya itu gitu. Yang sudah dilakukan ya. Yang sudah dilakukan. Capek Bang. Kalau capek udah pasti manusiawi ya, capek ya. Manusia capek. Makanya punya istri dong. biar bisa menghibur saya ini ya. Biar bisa menguatkan. Iya. Bisa menguatkan gitu. Insyaallah Bang. Jadi itu yang berkesan gitu. Nggak berkesan sih, mungkin ada lagi mungkin kedepannya yang lebih berkesan lagi gitu. Nah, gitu tuh. Oke, sahabat Insan Muda, itu mungkin obrolan kita Bang untuk episode kali ini. Tapi ini nggak terakhir kan ya? Nggak, nanti kita ngobrol ada lagi. Abang mau ngobrol apa nanti kita bisa. Gitu. Lagi, siap. Lebih ke yang apa namanya? Mungkin abang bisa stand up comedy bisa juga, atau yang apa gitu kan? Iya. Saya tuh gini, jadi saya jangan gini ya teman-teman ya. Oh ini udah pincap udah apa? Tapi nggak ada masalah, itu cuma hanya apa ya? Hanya posisi dokumen saja gitu. Padahal tidak ada yang berubah. Sebenarnya kayak kita biasa, kita ngopi kayak biasa gitu.
masa kemarin ya misalnya gini kan abang dulu kan manajer nih, manajer gitu kan, dah terbiasa panggil bang, tak mungkin pincak panggil pak. tapi ada yang lucu, jadi begini, jadi ada sekali waktu saya di interview gitu kan, di interview. Jadi Pak, cita-cita Bapak mau jadi apa ke depan? Saya ingin dipanggil Bapak. Jadi gitu, saya ingin dipanggil Bapak gitu kan. Itu kan cita-cita yang luhur sekali, jadi dipanggil Bapak gitu. Kesampaian yuk. Jadi makanya tuh kalau ada orang di kantor kita yang manggilnya Bapak, itu nggak saya jangan panggil Bapak lah, panggil Abang, saya biarin. Biar aja dipanggil Bapak gitu kan. Ataupun orang-orang yang di luar gitu kan panggil Bapak, biarin aja panggil Bapak gitu. Artinya apa yang saya mau itu udah tercapai gitu. Iya betul. Bapak gitu. Bapak gitu kan. Ya. Karena kalau Bapak itu kesannya tuh kayak apa ya? Saya nonton Gundala itu. Bisa lewat gitu. Ini mau closing ya? Cerita Gundala karena saya juga hobi nonton. Jadi Gundala ada siapa tuh? Ada penjahatnya itu orang Malaysia itu, aktornya orang Malaysia. Gundala ini ya superhero Malaysia kan? Bukan Indonesia. Indonesia ya? Oh iya Indonesia. Gundala. Jadi Gundala. Tokoh antagonisnya itu sangat mulai dari apa ya? Dari semua kalangan dah. Ini anak buahnya. Karena dia punya banyak binaan lah gitu ya. Binaan. Nah, jadi itu kayak sungkem gitu. Panggilnya Bapak gitu kan. Iya. Nunduk gitu kan. Enggak mesti nunduk. Itu dipanggil Bapak gitu. Iya juga ya Bapak ya, seru juga nih panggil Bapak tuh bilang kan. Iya. Jadi ya itu kira-kira. Ya itu misalnya Gio kan kadang-kadang abang udah jadi pincap tak panggil Bapak ini gimana ya jadinya agak lain gitu. Ya kan usia kita kan nggak terlalu jauh. Enggak. Jadi sebenarnya saya biasa aja gitu. Ya, tak apa kayak dipanggil Bang kan? Panggil Bang aja. Tapi kan aku mau Bapak. Kan ada juga yang panggil Bapak. Ada yang saya biarin saja. Bisa aja. Yang panggil Bapak Bang Endi. Oke. Apa lagi ya? Apa Bang? Abang mau nanya Gigi tak? Kira? Enggak. Jadi ginilah kalau podcast yang tidak ada konsepnya. karena memang apa ya? Kalau di konsep malah kaku gitu Bang. Kaku. Ya kalau kita konsep kaku gitu kan ngapain juga gitu kan. Jadi ya kita ngomong apa aja gitu. Iya. Abang olahraga suka ya? Badminton apa? Olahraga. Ya kalau cerita olahraga. Olahraga andalan saya cuma satu. Apa? Karate. Enggak. Jadi tenis meja. Oh itu yang paling bisa diandalkan gitu. Iya. Ya tak malu-maluin lah. Enggak malu-maluin lah gitu kan. Terakhir kan kemarin saya sparring lawan ini dengan GM Pengjar Dompet Duafa. Seru juga tuh Mas Udi itu seru tuh main tenis meja. Nah, kalau tenis meja itu kan mungkin olahraga di kampung-kampung ya. Biasanya kan kalau di kampung-kampung nah itu gitu. Sore orang ya kalau ngumpul gitu ya. Ya kalau bola futsal itu kan ya bisa lah nendang bola tapi ya unskill gitu. Tapi kalau tenis meja masih bisa lah diandalkan. Renang gaya bebas. Ya karena saya anak sungai. Bebas. Ya pasti berenang bisa tapi kalau gaya kupu-kupu ya nggak bisa. Gaya dada nggak bisa. Gaya batu bisa. Gaya batu bisa gitu. Nah, bisa ya. badminton. Nah, jadi ini karena kalian juga nih sebenarnya badminton itu sebenarnya kan sekali saya coba, wah seru nih ternyata. Seru Bang. Main ganda. Ya kan? Ganda. Karena terakhir saya main badminton itu tahun 2009. 2009 ya. Di Bogor. Kuliah ya? Kuliah, single, capek. Main outdoor. Main outdoor malam. Setelah itu saya putuskan, saya nggak main badminton lagi. Terakhir kalian ngajak itu ternyata seru main indoor dan main double ya ganda kan. Besoknya kan kalian ngajak main lagi. Main ternyata yang datang cuma 3 orang. Nah, itulah. Yang datang 3 orang. Nah, sejak itu saya balik lagi tuh.
capek main badminton gitu. Tapi main bang, minggu depan nih insya Allah nih kami udah ada berlima, udah berlima sekarang, udah berempat juga kan. Iya. Insya Allah tuh 4 tuh cukup lah. Boleh tuh kawan-kawan di DV yang pengen ini sparring ayo. Nah, sparring. Ya. Atau teman-teman lembaga lainnya bikin charity boleh. lah bang, bikin charity. Lembaga-lembaga lain boleh kita bikin charity match juga boleh tuh nanti. Oke lah ya. Kita undang tuh Kevin Sanjaya ke sini. boleh tuh Bang, diobrolin charity match kita bang. Ya boleh tuh. ya boleh juga tuh wakaf lapangan badminton gitu ya. Jadi saya mikir gini yo, wakaf itu nggak melulu masjid, madrasah gitu Betul ya. Jadi itu kan produktif. Iya. Pertama saya pengen kalau wakaf itu pertama gini ya, badminton nih misalnya. Kita ada yang wakafkan hall badminton, kita kelola. Kita bisa bikin program sebenarnya beasiswa yang akan mengorbitkan talenta gitu kan. Itu kemudian juga dipakai juga kan buat masyarakat olahraga gitu. Kan produktif dia. Produktif. Amalnya ingatlah Utsman bin Affan itu kan dari sumur tuh produktif gitu. Nah kita bisa buat wakaf produktifnya seperti itu. Salah satunya ya dari olahraga aja nih udah bisa jadi bahan ini nih. Udah bisa jadi bahan ini ya wakaf ya. Nah memang tanah-tanah juga kan banyak juga kita yang dititipkan tanah itu kan kadang kita nggak tahu kan mau bikin apa tuh juga dana kita terbatas gitu. Ya kadang ada wakifnya itu ngasih tanah udah dia nggak neko-neko ini apa segala macam gitu. Terserah mau bangun apa yang penting wakaf gitu kan. Iya. Nah salah satunya bisa begitu bermanfaat gitu kan. Karena olahraga ini juga bisa kalau diminta untuk merubah nasib orang ya banyak juga kok yang berubah nasibnya dengan olahraga gitu. Jadi atlet itu gitu. Nah, boleh tuh nanti kalau mau kita ini untuk badminton gitu ya. Badminton. Nah gitu kalau olahraga. Jadi tiap minggu badminton lah bang ya? Enggak ya? Boleh tapi jadwalnya harus sesuai. Harus sesuai. Kami setiap Sabtu. Nah Sabtu itu tadi kan saya bilang Sabtu hari bersama ayah. Hari bersama ayah. Ya. Jadi mungkin biar anak-anak kita tuh nggak kehilangan sosok ayah gitu. Nah ayah kayak mana yang abang mau bang? Oh. Jadi ayah nih, Gio kan belum jadi ayah nih. Tapi pengen jadi ayah. Jadi mau jadi ayah lah. Kira-kira abang ayah yang kayak mana yang abang impikan? Ayah yang diimpikan itu ya, saya nggak perlu lah ya, seperti sahabat Rasul gitu nggak ya. Yang pasti begini, cinta pertama anak saya itu saya. Yang kedua, kalau dia tuh pasti harus berkesan gitu. Berkesan, oh ayah saya ini udah pernah dia bawa saya sini, dia selalu ada gitu kan. Dan itu saya pernah dengar dari anak saya yang pertama, bahwa kalau ayah itu dia ada, mau dia bisa apapun gitu. Main sepeda ayo, main berenang ayo gitu kan, jalan kaki ayo gitu. Betul. Nah ngomong-ngomong jalan kaki, olahraga sekarang itu jalan kaki. Abang jalan kaki ya pagi lah 2 kilo gitu kan, tapi istiqomahnya sih yang agak susah. Ya, habis subuh tuh langsung jalan kaki gitu ya. Jalan kaki. Jogging gitu ya. Jalan kaki nggak jogging, jalan kaki aja gitu kan. Nah, itu olahraga yang paling murah paling ya modal sepatu lah gitu kan. Sepatu. Iya tuh. Ya sepatunya ya sepatu murah-murah aja. Itu yang paling ini. Nah itu terus bang lanjut itu ayah tadi. Nah kalau ayah tadi itu yang seperti saya sampaikan tadi, saya itu kalau anak saya cerita itu dia ada yang dia ingat gitu. Kadang kan ada orang yang ya saya ngapain sih gitu kan. Dan kemudian ya menjadi teman, jadi teman gitu, jadi teman. Karena itu yang saya sampaikan tadi. Beberapa waktu ya jadi amil itu kadang waktunya tuh kadang kita harus ke pedalaman ya. Pedalaman gitu kan. Yang saya ingat dulu tuh ke pedalaman di kawasan Bukit 30 kan masuk ke dalam gitu kan. Itu kalau salah-salah kan misalnya perahu pecah lah apa serem juga. Kita dah teringat aja istri di rumah ya. Iya. Tapi ya nikmati aja sih sebenarnya. Iya. Itulah jadi ayah tuh harus bisa kita ingat tuh untuk anak-anaknya bisa kita ingat ya. Gitu juga sih bang, misalnya
memang beda apa namanya, beda orang beda cara mendidik anaknya. Oh iya. Kalau gitu dulu ayah Gio kan agak keras memang, agak keras kalau misalnya untuk didiknya. Cuma ya gitu. Jadi kita tuh lebih ada rasa takutnya tuh bukan apa ya, bukan takut ke ayah sih, lebih rasa takutnya tuh takut misalnya apa-apa tuh ada hal-hal yang nggak boleh gitu ya. Iya, betul. Karena dilarang ayah gitu kan, nggak boleh gitu. Ya. Ini rasa takutnya itu. Ya, ini kami persembahkan untuk ayah-ayah di seluruh Indonesia. Jadi emang obrolan kita random ya. Tapi ya itu. Ya, tapi daging semua. Enggak juga. Lecet aja juga, tapi ya ada lah yang kita sampaikan yang bermanfaat tuh ada aja Bang. Gitu. Tapi saya senang sih, maksudnya tuh diundang ke sini ya. Karena beberapa narasumber itu udah sering ke sini gitu kan. Saya kapan mau ditawarin wawancara gitu kan. Tapi emang kadang waktunya yang nggak pas gitu. Abang sekarang udah mulai catat tanggal-tanggal ya abang. Iya. Jadi ini bedanya jadi pincap tuh sekarang. Tanggal tuh ada yang mau penelitian gitu kan, ada yang mau ini gitu. Jadi itu tuh sekarang punya catatan gitu. Ya. Itu aja sih bedanya. Lebih general gitu. Iya. Tapi saya pengen nanti ini narasumbernya bervariasi aja nih di podcast ini. Bervariasi dari latar belakang apapun gitu. Dokter hewan nanti boleh Bang. Oh iya, kita punya kita itu dokter hewan ataupun pendamping program kita yang ada di SIA ataupun di Kampar itu bagus itu. Boleh ngobrol sama Abang juga nih gimana kan? Iya. Untuk ini. Bagus itu, bagus. Kalau ini ya. Oke. Sahabat Insan Muda. Oke. Makasih Bang. Ini ada ini enggak? Kan kadang kalau di Korbuter itu ada uang saku gitu. Kita ikhlas aja Bang. Ikhlas aja ya. Ikhlaskan aja. Baik Bang. Buat narasumber. Ingat, ikhlas. Sponsor dulu, ada sponsor baru. Ada sponsor. Jadi kita belum ada royalti ya. Belum ada AdSense. Insyaallah ada AdSense. Siap. Saya mendoakan semoga makin inilah. Ini menjadi corong gitu. Iya, betul. Menjadi corong. Ya paling tidak apa yang kita lakuin bisa diobrolin di sini, Bang. Oh iya, boleh. Iya kan? Iya, bisa. Entah kita bikin apa, ada yang orang bertanya, misalnya gitu kan. Oh, Dede ini kayak gini, kita bisa jawab di sini. Iya. Iya gitu kan? Iya. Jadi penting sih sebenarnya. Iya. Jadi insyaallah istiqomah. Iya, betul. Itu sih yang penting, Bang. Ya, betul. Bisa konsisten memberikan apa namanya ya? Informasi. Kordova sudah ya? Korps Dai Dompet Dova sudah ya? Udah. Salahman ya? Sama. Ya, itu banyak lagi tuh nanti tuh. Sebenarnya Dede ini banyak Bang mau dibahas Bang. Oh iya. Iya, tim kami aja yang 2 Bang. Jadi ini maksudnya itu juga terbatas gitu. Tapi tak apa. Saya begini. Dengan SDM yang nggak gemuk itu ya. Iya betul. Itu banyak keunggulan sebetulnya. Iya betul. Kalau mohon maaf ya, orang yang agak berisi tentu lari agak lambat. Terlalu kalau yang maksudnya itu terlalu besar gitu, terlalu panjang ininya. Nah, kita manfaatkan dengan kita yang sedikit bisa menjangkau banyak gitu. Betul. Ada juga nih misalnya ini perusahaan A, karyawannya banyak banget mengelola satu provinsi. Ini terkadang ada perusahaan yang kecil gitu ya. Ini perusahaannya, kita bukan perusahaan ya. SDM sedikit tapi dia bisa mengcover semua gitu. Multitasking. Jadi dompet di DD ini ambilnya multitasking. Jadi tempat belajar ya, belajar banyak hal lah. Saya juga belum tahu juga terkait dengan ilmu marketing gitu kan. Kan saya bilang saya anak sastra. Iya. Sastra. Jadi banyak marketing gitu. Jadi baca tuh marketer gitu kan, majalah itu. Marketer. Kemudian SUA gitu-gitu. Nah, terus sekarang belajar program lagi kan. Tapi anehnya Bang, di Dede ini tak ada pakai gelar. Iya. Belakangnya tak ada. Iya. Misalnya ini Merdeka tuh apa? Iya. S apa namanya? ST12 gitu kan. Tak ada ST12 di belakang. Enggak ada. Jadi gue tak bisa sombong gitu, SE gitu kan. Enggak bisa. Iya. Kan kalau ya betul. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih sebenarnya no problem itu gitu. Ya. Tapi kadang ada kalau orang tertentu ya, kalau nggak disebutkan itu
sensitif gitu. Sensitif. Ya harus disebutkan lah gitu kan. Tapi kalau kita di DD itu kebanyakan sih ya walaupun ada S2, S3 gitu, tapi biasanya jarang dituliskan. Karena kerjanya untuk umat ngapain sih kayak gitu. Iya, ngapain. Jadi yang penting kan hasil nyata aja gitu. Nyata. Tapi perlu juga sih, yuk. Perlu juga. Besok kita bikin lagi Bang. Pakai Iya juga ya. Iya. Oke Bang. Oke, kopi lagi ya. Kopi lagi. Oh, salah nih. Ntar kalau dibalik ada ini. Ya berharap ada sponsor lah, paling tidak biar tak polos gini aja Bang. Iya, bagus sih ya sih sponsor sih. Nanti coba yang mau sponsor, ada kita kasih nomor di deskripsi. Iya, boleh tuh. Oke, Bang Edi makasih ya. Oke, terima kasih. Dio. Bang Edi, nanti kita Dio dan lagi. tim siap. Ini ramai banget ya, kawan-kawan semua. Sahabat Insan Muda, makasih yang udah nonton. Yang mau bahas tentang apa bisa di komen Bang. Tentang apa ditanyain tentang dompet duafa apa itu boleh. Terus juga nanti terkait apalah di dunia filantropi. Iya. Zakat infak dan wakaf gitu. Makasih yang sudah nonton, sahabat Insan Muda. Jangan lupa like, subscribe dan share ke kawan-kawan kalau ini konten yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.